Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Zaki Syahrani Saima dengan NIM E1E12110. Pada kesempatan ini saya membuat tugas mata kuliah pemrograman jaringan dengan materi Telnet dan NSLookup. Langsung saja, yang pertama, Telnet. Apa Telnet? Telnet adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses perangkat jarak jauh atau mengontrol perangkat secara terpusat melalui jaringan. Singkatnya, Telnet memungkinkan pengguna untuk terhubung ke perangkat jarak jauh dan berinteraksi dengannya seolah-olah mereka berada di depan perangkat tersebut. Telnet bekerja di atas protokol TCP/IP dan menggunakan port 23 sebagai defaultnya. Meskipun Telnet menyediakan akses jarak jauh, ada beberapa kelemahan keamanan yang terkait dengannya. Informasi yang dikirimkan antara pengguna dan perangkat jarak jauh tidak dienkripsi, sehingga dapat rentan terhadap serangan pihak ketiga yang dapat memotong atau memanipulasi data yang dikirim. Lanjut, cara kerja Telnet. Teknologi Telnet memiliki dua jenis program, yakni server dan klien. Alur keduanya berjalan menyesuaikan pemosisian komputer, apakah diposisikan sebagai server ataukah klien. Namun ada juga yang menerapkan keduanya, sehingga komputer akan langsung melakukan pekerjaan yang cukup berat. Apabila diperinci berdasarkan jenis programnya, maka akan muncul beberapa perbedaan mencolok. Berikut sedikit penjelasan yang mungkin bisa membantu memahami pola kerja atau cara. Yang pertama, pada Telnet klien. Klien bisa menghubungkan atau membuat jaringan antara TCP dengan server. Kemudian, klien memperoleh input dari penggunanya yang meminta kode ke server. Selanjutnya, klien melakukan reformat input dari user dan menghubungkan ke bentuk format standar. Setelah selesai, dikirimkan kembali ke server. Dan terakhir, klien akan mendapatkan output dari server dengan format yang juga sama-sama standar. Lalu klien mengubah formatnya agar dapat ditampilkan monitor. Kemudian Telnet server. Server akan selalu memberikan sebuah informasi kepada software network bahwa komputer pengguna sudah siap dikoneksikan dengan internet. Kemudian server menunggu permintaan dari klien yang dalam format standar. Selama server mengerjakan permintaan yang diminta oleh klien sebelumnya, terakhir server mengirimkan akses balik kepada klien dengan format standar. Server ini tinggal menunggu permintaan yang lainnya sembari mengendalikan permintaan secara remote. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan Telnet. Adapun dari kelebihan Telnet, yang pertama, sederhana. Telnet relatif mudah digunakan dan dipahami. Pengguna dapat terhubung ke perangkat jarak jauh dengan memasukkan nama host atau alamat IP. Kompatibilitas. Yang kedua, ada kompatibilitas. Telnet dapat digunakan di berbagai sistem operasi, termasuk Windows, Linux, dan Mac OS. Dan juga Telnet dapat digunakan untuk mengakses berbagai jenis perangkat jarak jauh, termasuk server, router, dan switch. Eh, Adapun kekurangan dari Telnet, yang pertama, kurang aman karena Telnet memiliki kerentanan keamanan, terutama jika digunakan melalui jaringan yang tidak aman, seperti internet. Pihak yang tidak berwenang dapat dengan mudah mengakses dan memanipulasi data. Yang kedua, keterbatasan fungsionalitas. Telnet memiliki keterbatasan dalam menyediakan fungsionalitas lanjutan seperti transfer file atau fitur keamanan tinggi. Dan yang ketiga, tidak tahan terhadap gangguan. Telnet tidak tahan terhadap gangguan dan serangan seperti serangan in the middle atau serangan replay. Data yang dikirim dapat dimanipulasi selama transmisi. Dalam banyak kasus, disarankan untuk menggunakan alternatif yang lebih aman seperti SSH, Secure Shell, daripada Telnet untuk akses jarak jauh. Karena
SSH ini sendiri menyediakan enkripsi dan tingkat keamanan yang lebih tinggi secara umum. Lanjut ke NSLookup. NSLookup atau yang biasa disebut name server lookup merupakan sebuah perintah yang biasa digunakan oleh administrator jaringan untuk melakukan troubleshoot. Jadi, NSLookup adalah perintah command line atau software utilitas sederhana yang tersedia di sebagian besar sistem operasi modern, termasuk Windows, Linux, dan Mac OS. NSLookup juga digunakan untuk mengambil informasi DNS dari sebuah domain atau nama host. Adapun DNS record memiliki banyak tipe, yaitu A, CNAME, MX, SOA, TXT, dan masih banyak lagi. Tentunya tipe-tipe DNS record ini memiliki fungsi yang berbeda. Contoh penggunaan NSLookup adalah ketika kita ingin mengetahui alamat IP dari sebuah website, maka dapat menggunakan perintah NSLookup di terminal atau command prompt pada sistem operasi yang digunakan. Kemudian, memasukkan nama domain yang ingin kita cari informasinya. Selanjutnya, NSLookup juga akan mencari informasi DNS yang terkait dengan nama domain tersebut dan menampilkan hasilnya. Selain untuk mengetahui informasi DNS dari sebuah domain, NSLookup juga berguna untuk mengidentifikasi masalah koneksi jaringan atau DNS, serta membantu mengkonfigurasi dan mengoptimalkan pengaturan DNS. Lanjut ke fungsi NSLookup. Yang pertama, resolving nama domain ke alamat IP. NSLookup memungkinkan pengguna untuk mencari tahu alamat IP yang terkait dengan sebuah nama domain. Ini berguna untuk memeriksa apakah nama domain tertentu telah diarahkan ke alamat IP yang benar. Yang kedua, menentukan server DNS yang digunakan. Pengguna dapat menentukan server DNS yang ingin digunakan untuk melakukan pencarian. Ini membantu dalam menguji kinerja dan konfigurasi server DNS tertentu. Dan yang ketiga, mengecek rekam DNS tertentu. NSLookup juga memungkinkan pengguna untuk mengecek rekam DNS tertentu seperti rekam MX untuk mengetahui server email yang terkait dengan domain tersebut. Cara kerja NSLookup memiliki dua mode, yaitu interaktif dan non-interaktif. Walaupun NSLookup ini memiliki cara kerja yang memiliki dua mode, yaitu interaktif dan non-interaktif, fungsi yang ini memiliki fungsi yang serupa. Kedua mode ini didesain untuk kondisi penggunaan yang berbeda, di mana mode interaktif memungkinkan user memasukkan parameter tambahan sehingga bisa meminta nama server untuk memberikan banyak informasi mengenai domain atau host. Sementara itu, mode non-interaktif hanya menyediakan satu informasi tentang suatu domain atau host. Kemudian, kelebihan dan kekurangan NSLookup. Adapun kelebihan dari NSLookup yang pertama, sederhana dan mudah digunakan. NSLookup memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, sehingga dapat diakses oleh pengguna dengan berbagai tingkat keahlian dalam administrasi jaringan. Yang kedua, fleksibilitas dalam pencarian DNS. NSLookup dapat digunakan untuk melakukan berbagai jenis pencarian DNS, termasuk resolusi nama domain, menentukan service DNS yang digunakan, dan mengecek rekam DNS tertentu. Dan yang ketiga, informasi yang detail. Saat menjalankan NSLookup, pengguna mendapatkan informasi yang cukup detail tentang proses pencarian DNS, termasuk alamat IP server DNS yang digunakan, waktu respon, dan informasi lainnya. Lanjut ke kekurangan NSLookup. Yang pertama, kurangnya keamanan seperti halnya banyak perintah yang beroperasi di lingkungan teks atau baris perintah. NSLookup tidak menyediakan enkripsi untuk lalu lintas data. Informasi yang dikirim antara pengguna dan server DNS atau dipantau atau disalap oleh pihak ketiga. Yang kedua, tidak selalu tersedia. Meskipun banyak sistem operasi yang menyertakan perintah NSLookup, beberapa distribusi Linux dan sistem operasi modern mungkin
menggunakan alat pengganti seperti disk atau host. Oleh karena itu, keberadaan NS-Lookup tidak selalu dijamin di semua sistem. Dan yang ketiga, keterbatasan fitur. NS-Lookup mungkin memiliki keterbatasan dalam menyediakan fitur lanjutan jika dibandingkan dengan alat DNS-Lookup yang lebih canggih. Misalnya, untuk pencarian DNS yang lebih kompleks atau lanjutan, pengguna dapat membeli alat lain yang lebih khusus. Baik, dari kesimpulan Telnet dan NSLookup tadi, meskipun Telnet dan NSLookup memiliki kegunaan khusus yang berbeda, keduanya memiliki kekurangan terkait dengan keamanan. Telnet rentan terhadap serangan karena tidak menyediakan enkripsi, sedangkan NSLookup tidak menyediakan enkripsi untuk lalu lintas data DNS. Oleh karena itu, untuk tujuan keamanan, alternatif yang lebih aman seperti SSH untuk akses jarak jauh dan alat DNS lookup yang lebih modern dapat menjadi pilihan yang lebih baik. Baik, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.